bagian dari kejahatan korporasi. Kalau minyak untuk domestik, minyak subsidi yang disalurkan ke rumah tangga, dijual ke luar negeri, kemudian untuk ke industri dengan harga yang mahal, itu kan jahat banget. Itu sama dengan teroris itu. Teroris itu jangan dimaknai hanya yang berurusan dengan senjata. Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Cerdas, Jujur, Jernih, dan Pemberani. Kali ini kita bahas sebuah topik yang masih sangat relevan dan menarik, yaitu kelangkaan minyak goreng. Dan sudah memakan korban. Bahkan terkadang ketika saya melihat tayangan televisi, saya berpikir, apa ini sudah pemilu ya? Begitu banyak orang berjubel, ternyata bukan pemilu. Dan saya juga bertanya lagi, apakah ini pembagiannya gratis? Ternyata tidak. Ternyata mereka bayar. Ya, mereka bayar. Nah, artinya kalau kita produsen sawit terbesar nomor 1 di dunia, tetapi ada ibu-ibu sampai ngantri, ya, bahkan ngantrinya begitu panjang sampai mengular, ada yang pingsan dan yang mati. Ini tidak cukup hanya dengan rasa prihatin, ini tanggung jawab negara. Jadi sangat mengerikan ya kalau ada warga negara Indonesia yang sedang berada di Indonesia, kalau warga negara Indonesia sedang di Palestina atau sedang di Ukraina, saya bisa memaklumi. Tetapi warga negara yang ada di Indonesia sedang ngantri dan mereka tidak bisa mendapatkan minyak goreng. Sementara yang sangat mengejutkan ini, pernyataan dari Menteri Perdagangan itu menyebut sudah bocor sejak 14 Februari 2022 itu 415 juta liter. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bocor? Karena sebenarnya minyak goreng itu hasil dari domestic market ya, obligation, atau kita mengenalnya di MO ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai ada minyak goreng yang memang disubsidi? Karena kalau saya baca datanya itu ada sekitar 7,6 triliun yang itu untuk subsidi sekitar 250 juta liter, artinya itu cadangan ke depan itu harusnya cukup sampai Lebaran. Tetapi kenapa kok sampai tidak mencukupi? Ini ternyata minyak goreng subsidi ya, atau minyak goreng murah itu justru dijual ke luar negeri. Karena minyak goreng murah ini sebagian besar disalurkan ke industri, dan inilah nakalnya. Cuma sebagai sebuah negara, kenapa Pak Menteri Perdagangan hanya mengeluh? Mestinya mengambil tindakan. Juga Kapolri yang begitu gampang jajarannya khususnya Densus menangkap teroris. Ini sama dengan teroris. Bayangkan, negara produsen minyak sawit, minyaknya yang harusnya disalurkan sebagai minyak goreng murah untuk rumah tangga, ternyata dijual ke luar negeri untuk kepentingan industri. Dan harganya tentu menjadi sangat tinggi dan jumlahnya tidak sembarang, 415 juta liter. Atau itu hampir sekitar 2 bulan. Nah, artinya ke 2 bulan ke depan ini kita belum tahu. Saya sebagai orang hukum mengatakan bahwa hukum pidana kita itu menganut asas nasional aktif. Artinya hukum pidana ini mengikuti kemana perginya warga negara Indonesia. Jadi kalau ada seorang menteri, ya, Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi mengatakan ada 415 juta liter bocor sejak 14 Februari, menjadi sebuah pertanyaan. Ini negara merdeka apa bukan sih? Ini di Ukraina apa di Palestina? Kok sampai terjadi pelanggaran hukum dan menterinya mengeluh? Ya, saya tidak bicara presiden karena mungkin presiden nanti menjawabnya bukan urusan saya. Tetapi ini semua menjadi sebuah persoalan serius dan itu sebuah kejahatan. Apa namanya? Bagian dari kejahatan korporasi. Kalau minyak untuk domestik, minyak subsidi yang disalurkan ke rumah tangga, dijual ke luar negeri, kemudian untuk ke industri dengan harga yang mahal, itu kan jahat banget. Itu sama dengan teroris itu. Teroris itu jangan dimaknai hanya yang berurusan dengan senjata. Industri itu juga teroris, partai politik itu juga teroris, maka ada terorisme politik. Kalau ini terorisme ekonomi, dengan modal besar mereka jual dan di dalam negeri orang ngantri kayak dalam suasana perang. Kita merdeka, hampir
77 tahun nanti kita bulan Agustus. Masa masih ada ngantri seperti itu. Jadi sekali lagi ini sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, khususnya presiden dan pembantunya. Kalau bicara pembantunya ya bukan hanya Menteri Perdagangan. Ada di situ adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya. Mana ini reserse yang bergerak dalam bidang ekonomi mesti nangkep itu. Nggak boleh minyak subsidi, minyak murah ya, yang ternyata bocor dijual ke luar negeri ke industri dan jumlahnya mencapai 415 juta. Ini bukan hoax loh ya. Saya ngutip ini pendapatnya Pak Menteri Muhammad Lutfi. Jadi buat warga negara Indonesia kondisi ini memang sangat menyedihkan ya. Saya tidak cukup sebagai orang yang paham hukum, buat saya tidak cukup mengatakan prihatin, nggak ada itu prihatin. Ini sudah kejahatan, mestinya ditangkap. Jadi Pak Kapolri itunya mestinya memerintahkan reserse ekonominya untuk memburu ke siapapun. Kalau perlu ini Badan Intelijen Negara. Inilah terorisme di dalam bidang ekonomi karena membuat terpuruk orang jadi seperti negara yang baru merdeka ngantri berkilo-kilo bahkan ada yang meninggal. Ini sebuah tragedi. Jadi sekali lagi tetap bersikap kritis di channel cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Jadilah orang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentunya share.